Halo Sobat Indi, ketemu lagi di channel Indi Driver. Ini cuacanya cerah. Tuh, mataharinya cukup cerah. Ini cukup nyaman untuk berjemur. Karena di musim pandemi seperti ini, kita disarankan berjemur. Nah, dan bagaimana kabar Anda Sobat Indi? Semoga Anda dan keluarga sehat selalu di tengah pandemi Corona yang semakin parah ini. Kali ini saya akan membuat sebuah vlog pendek tentang gejala gredeg di Yamaha All New NMAX milik saya ini. Ini usianya udah 1 tahun lebih, dan terakhir kemarin saya bikin vlog review setelah memiliki NMAX ini selama 1 tahun. Salah satu gejalanya yang sangat tidak saya sukai adalah gredegnya. Banyak yang menyangkalnya, tapi faktanya seperti itulah. Nggak cuma motor saya ini, sejumlah motor teman saya juga mengalami hal yang sama. Ya, oke, kita jalan aja. Jadi emang gejala gredeg itu tidak kita rasakan sepanjang perjalanan atau selama kita mengendarai kendaraan. Nah, jadi gredeg itu akan, itu tadi ada gredeg dikit, ada sedikit loncatan gitu, ada semacam selip di CVT-nya. Jadi gejala gredeg itu akan kita rasakan ketika kita melaju dalam kecepatan yang sangat rendah di kisaran 7 sampai 10 sampai 11-an km per jam gitu. Itu akan sangat berasa. Tapi kalau kecepatan yang di atas itu nggak akan terasa. Ada yang bilang motornya harus dipanasin dulu. Saya udah mencobanya tapi tidak ngaruh. Masih berasa gredegnya. Ini kita lewat Polisi Tidur. Nah, ini berasa gredegnya. Loh, gredeg gredeg ada lonjakan sedikit, ada selip sedikit di CVT-nya. Sebenarnya saya sudah menservisnya di bengkel resmi Yamaha, tapi sehari setelah diservis itu berasa lagi, dan makin hari itu makin parah. Jadi berasa tersiksa. Ah, ini gredeg dikit. Nah, ketika kita mengendarai motor ini, semakin panas, itu semakin berasa gredegnya. Kalau sudah perjalanan jauh, itu, gredeg. Ketika saya mengurai kecepatan, lalu kita mau berakselerasi, narik gas, itu berasa gredegnya. Ada yang bilang nariknya harus pelan, sama saja. Saya coba pelan juga masih berasa gredegnya. Mataharinya terik. Ini cukup nyaman untuk berjemur. Sekalian berjemur nih, saya nggak pakai jaket. Jadi ada yang protes. Saya tuh nggak nerima motor ini dengan baik katanya. Harusnya nerima apa adanya. Begini, kita tuh beli motor, beli produk, tentunya pengen yang bagus gitu kan. Kalau ada sesuatu yang tidak bagus, gredeg menurut saya itu nggak bagus. Ya boleh dong kita komplain. Harapannya apa sih? Harapannya adalah dari pabriknya, dari Yamaha, itu akan memperbaikinya. Walaupun misalkan tidak di motor ini, tapi di generasi selanjutnya. Siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan nggak cuma saya, tapi konsumen Yamaha ke depannya nanti. Anda pun akan diuntungkan. Tidak ada niat untuk menjatuhkan atau apapun lah. Ini review murni, review independen. Ada yang nuding saya sales Honda. Saya juga pernah bikin vlog tentang gredeg di PCX. Apakah berarti saya juga salesnya Yamaha ketika itu? Nah, jadi gejala gredeg itu akan sangat berasa menyiksa ketika kita berada di tengah lalu lintas yang padat, yang macet. Ketika kita harus stop and go. Nah, itu berasa mengganggunya. Nih, kalau di kemacetan seperti ini nih, ini berasa ini. Kan harus pelan ini. Pelan lalu tarik gas, tuh, gredeg. Kalau dikencengin dikit, itu akan ada sedikit lompatan, ada slip, ada jeda penyaluran tenaga dari mesin ke rodanya. Tapi kalau udah jalan gini di atas 20, ini fine-fine saja, nggak ada gredeg. Mungkin gini, sobat ini yang bilang bahwa nggak ada gredeg, mungkin begini. Jalur yang sobat ini lewatin itu adalah jalur yang lancar, yang tidak ada kemacetan. Nah, kalau di jalur seperti itu akan ya nyaman. Tapi
kalau Sobat Indi melewati jalur yang padat, yang banyak stop and go, nah itu akan berasa banget. Beberapa subscriber itu menyarankan untuk mengganti part-part di CVT-nya. Itu kata mereka itu bisa menyelesaikan. Oke, memang benar sih. Saya juga beberapa kali membaca testimoni soal itu atau anjuran soal itu. Saya juga ikut ada di grup Yamaha NMAX Indonesia di Facebook ada. Juga dari teman-teman saya yang lebih dulu punya Yamaha NMAX. Di kantor saya itu ada semacam perkumpulan gitulah pemilik Yamaha NMAX. Ujung-ujungnya adalah kita harus mengeluarkan dana lagi gitu kan. Terus yang kedua, kita juga nggak tahu ada imbasnya nggak dalam jangka panjang misalkan. Nah, jangan sampai ketika kita ganti part-partnya dan ternyata tidak standar, tidak sesuai, itu berpengaruh buruk. Oh, berasa banget tuh. Nah, ini saya udah semakin tersiksa nih karena gredengnya tuh semakin parah. Saya akan membersihkan CVT-nya, tapi tidak di bengkel Yamaha resmi. Kenapa? Saya sudah mencobanya, ongkosnya mahal. Waktu itu saya dicas 80.000, tapi ada yang bilang itu 50.000 aja, nggak sampai 80. Nah, kok bisa? Saya itu di Yamaha resmi dicasnya segitu, artinya nggak standar gitu kan. Ini ada banyak bengkel, saya punya langganan di sana. Jadi kali ini saya akan mencoba untuk membersihkan CVT-nya itu di bengkel non resmi, di salah satu bengkel langganan saya lah. Ini cukup bagus. Ini dia tempatnya. Pak, bisa bersihin CVT? Bisa? Oke. Kalau kampas rem belakang ada nggak? Ada. Yang ori? Yang ori nggak? Jadi Sobat Indi, selain gredeg, kan kemarin saya cerita soal 7 kelebihan dan kekurangan yang saya rasakan. Kenapa? Yang lokal. Oh, ntar dulu deh. Jadi kemarin itu saya cerita soal 7 kelebihan dan kekurangan dari Yamaha NMAX ini yang saya rasakan. Nah, cuma ternyata ada lagi nih kekurangannya. Itu rem kampasnya yang belakang itu cepat habis. Ini baru 9.000 km, itu udah mulai habis.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia udah dibersihin. Gejala gredegnya emang langsung hilang, lenyap seketika. Tapi nggak tahu bertahan berapa lama. Oh ya, tadi itu ongkosnya bersihin CVT itu 45.000. Tadi ngobrol sama masnya, menurut dia emang banyak sih yang melakukan modifikasi untuk menghilangkan gejala gredeg pada NMAX-nya. Ada yang dibolongin mangkoknya sampai ganti roller, hingga ganti pernya yang lebih keras. Tadi itu menurut dia itu terlalu lembek, dia menyarankan diganti aja. Jadi demikian saja Sobat Indi vlog pendek saya tentang gredeg di all new NMAX dan cara mengatasinya. Ini cara mengatasinya dalam jangka pendek ya, karena kalau permanen itu harus melakukan banyak perubahan. Ini hanya untuk menghilangkan gejalanya dalam waktu pendek. Nanti ketika kotor lagi, itu harus dibersihkan lagi. Dan demikian saja Sobat Indi vlog pendek saya tentang gejala gredeg di all new NMAX dan cara menghilangkannya. Tapi menghilangkannya ini dalam jangka pendek ya, bukan jangka panjang. Kalau dalam jangka panjang atau menghilangkan gredegnya itu harus dilakukan perubahan-perubahan. Ini hanya membersihkan saja. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Terima kasih kalau mau memberikan jempolnya dan membagikan video saya ini. Jika ada pertanyaan, ada komentar, ada kritikan, ada masukan, atau apapun lah, ada usulan juga boleh, tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Dadah.